Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum Bapa sekalian. Amin. Shalom Bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan ya dari rumah. Kita rindu saudara-saudara bahwa kita boleh berjumpa dalam PHD kita setiap hari Jumatnya, tetapi karena situasi yang tidak mengizinkan kita sehingga kita harus beribadah dari rumah pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya sekalipun kita beribadah dari rumah, tetap Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Saya mau bacakan ini kepada kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih Kristus itu adalah kasih yang lintas batas. Kasih Yesus Kristus itu adalah kasih yang universal. Kasih yang disampaikan kepada setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kasih Kristus itu bukanlah kasih yang terbatas atau dibatasi oleh apapun, tetapi kasih Kristus itulah kasih yang universal. Kasih yang disampaikan kepada orang bukan karena ras, bukan karena suku, atau bukan karena apapun. Kasih itu bisa sampai kepada setiap orang yang mau menyembah Dia dan berbalik dari hidupnya yang lama dan mau hidup benar di hadapannya. Oleh karena itu saudara-saudara, bahwa menjadi orang yang percaya kepada Kristus saat ini bukan ditentukan dari bangsa mana. Tapi ketika dia mau menyembah Tuhan Yesus dan berbalik dari hidupnya yang lama dan mau hidup benar di hadapan Tuhan, itu yang menentukan bahwa kasih Tuhan itu boleh sampai kepada setiap orang. Selama ini bagi kebanyakan orang sudah termindset saudara-saudara bahwa pilihan dan keselamatan Allah itu hanya kepada bangsa Yahudi saja. Tetapi pada saat ini renungkan baik-baik saudara-saudara, ya, memang sebab bangsa Yahudi itu memang adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi saat ini saudara-saudara, karena kesombongan dan penolakan Yahudi itu telah menjadikan kasih dan penebusan Kristus sampai kepada segala bangsa. Dan kita sekarang patut bersyukur saudara-saudara, bahwa kasih dan keselamatan Tuhan itu juga sampai bagi kita saat ini. Sampai kepada semua bangsa, sampai kepada orang-orang Batak, sampai kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Siapapun dia, kalau dia mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya, maka dia juga adalah bagian orang yang ditebus oleh Kristus Yesus. Tuhan tidak memandang engkau dari mana.
Tuhan tidak memandang engkau dari bangsa apa. Tuhan tidak mau tahu, saudara-saudara, engkau lahir di mana atau siapa orang tuamu. Asal engkau percaya dan engkau mau menyembah Dia sebagai Tuhan, maka Dia mau menerima engkau menjadi anaknya. Maka Dia mau mengikutkan engkau masuk dalam surganya. Kaum Bapa yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini? Paling tidak ada 3 hal, saudara-saudara, yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan untuk kita imani dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, jangan menjadi orang yang eksklusif. Jangan jadi orang yang memisahkan diri dari orang lain. Jangan buat klasifikasi diri kita seakan-akan kita lebih baik dan lebih unggul dari orang lain. Jangan bikin klasifikasi bahwa kelompok kita adalah kelompok yang terbaik, yang eksklusif, yang tidak layak dicampur baurkan dengan orang lain. Jangan lagi bentuk hidup yang terkotak-kotak, yang bisa mencerai-beraikan kita dari orang lain, yang bisa memisahkan orang lain dari kita, yang bisa menjauhkan orang lain dari kebersamaan dan persekutuan kita. Jangan klaim marga kamilah yang paling baik, kampung kamilah yang paling baik, kelompok kamilah yang paling unggul, kamilah yang paling hebat. We are the best, you are the worst. Jangan sampai kita mengatakan hal seperti itu lagi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk membuka diri, menjadi orang yang inklusif, yang merangkul orang lain, yang mengajak orang lain. Kalau Tuhan memberikan berkat-Nya, saudara-saudara, memberikan kelebihan kepada kita, justru itu mari kita pakai untuk menjadikan orang, merangkul orang menjadi kerajaan Tuhan, menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara, menjadi orang Kristen. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, bahkan mau memutus kebiasaan-kebiasaan lama dari kebiasaan orang Yahudi yang menganggap mereka adalah orang yang eksklusif, bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa yang paling berharga di dunia ini. Bagi Tuhan, saudara-saudara, orang yang paling berharga dan Dia terima di surganya. Ingat, orang yang berharga pasti diterima Tuhan di surganya. Yaitu adalah orang-orang yang mau menjadikan Dia menjadi Tuhan, yang mau menjadikan Dia menjadi juru selamat bagi dia, dan yang mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup saleh, memuji, menyembah Dia dalam kehidupannya. Tidak peduli engkau dari bangsa mana. Jadi keselamatan itu sekarang, saudara-saudara, menjadi keselamatan bagi setiap orang, bukan yang eksklusif lagi. Oleh karena itu, hentikan cara-cara berpikir yang eksklusif, membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kami adalah kelompok yang paling hebat. Kelompok dan orang yang paling hebat bagi Tuhan, kalau Dia boleh mengajak orang sebanyak-banyaknya menjadi orang yang terbawa dalam kerajaan sorga. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini yang mau kita renungkan, jangan sombong dan menolak firman Tuhan. Jangan tinggi hati, saudara-saudara, bahkan menegar tengkukkan, tegar tengkuk dalam sikap pribadi kita, dalam menerima apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak, saudara-saudara, tokoh-tokoh di Alkitab ini yang kemudian mereka menjadi celaka, kemudian mereka menjadi tidak terselamatkan, bahkan menjadi batu sandungan kepada orang lain hanya karena tegar tengkuk mereka, hanya karena kesombongan mereka. Jangan jadi Fir'aun yang tegar tengkuk itu. Saudara-saudara, kenapa kita diarahkan supaya jangan menjadi sombong dan menolak firman Tuhan? Jangan menjadi orang yang tegar tengkuk, tetapi terbukalah dengan setiap apa yang dinasihatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena sebab kesombongan dan penolakanlah yang membuat bangsa Israel ditolak dan justru tidak diselamatkan. Karena kesombongan orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka itu adalah kaum pilihan, umat pilihan, yang menganggap bahwa umat pilihan itu menjadi apa? Menjadi syarat apapun yang mereka lakukan, tetap mereka akan dikasihi Tuhan.
Mereka menganggap umat pilihan menjadi satu kebanggaan dan menjadikan mereka menjadi tinggi hati. Mereka menganggap mereka adalah keturunan Abraham. Mereka lakukan, jadi apapun yang mereka lakukan sebagai keturunan Abraham, pasti mereka dikasihi Tuhan. Inilah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru dari bangsa Israel. Walaupun tidak semuanya mereka seperti itu. Walaupun tidak semuanya mereka jadi tidak diselamatkan. Ada banyak orang Yahudi, orang Israel yang diselamatkan. Tetapi hanya orang-orang yang membuka hati, membuka diri, dan tidak sombong terhadap apa yang Tuhan katakan. Mereka keliru memahami umat pilihan. Bagi mereka umat pilihan adalah hak yang istimewa. Mereka lupa panggilan istimewa adalah tugas sebenarnya. Tugas dan kewajiban yang mulia. Membawa bangsa-bangsa lain kepada Allah. Jadi saudara-saudara, ternyata kalau ada sesuatu, kalau kita adalah dipilih oleh Tuhan, bukan menjadi kesombongan buat kita, bukan menjadi keangkuhan. Justru ketika dipilih menjadi bangsa yang dipercaya oleh Tuhan, kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa bangsa-bangsa lain atau membawa orang lain kepada Allah. Itu adalah tugas setiap orang percaya, saudara-saudara, saat ini. Termasuk tugas dari bapak-bapak sekalian. Ya, jangan sombong, jangan angkuh. Justru kita mau arahkan orang. Karena ketika kita sombong, angkuh, gak ada orang yang bisa kita arahkan kepada kerajaan Allah. Tugas panggilan mereka adalah sama seperti pemanggilan Abraham. Dan ini juga tugas panggilan kita, saudara-saudara. Yaitu diberkati untuk memberkati. Oleh karena itu Tuhan memberkati kita, saudara-saudara, supaya kita memberkati orang lain juga. Kalau kita diberikan sesuatu yang berharga, diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, diberikan materi, diberikan uang, diberikan segala-galanya kepada kita, itu justru menjadi alat untuk kita supaya kita bisa membawa orang lain kepada kerajaan Allah, supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Itu tugas kita sebenarnya, saudara-saudara. Makanya Abraham diberkati oleh Tuhan supaya dia bisa memberkati orang-orang lain. Oleh karena itu ada banyak berkat yang sudah kita terima, saudara-saudara. Makanya jadilah menjadi berkat, justru bukan menjadi sombong. Hati-hati, ada banyak orang diberkati oleh Tuhan, diberikan kelebihan dari sudut ekonomi, diberikan banyak hal, tapi justru menjadikan dia menjadi jauh dan tidak memberkati orang lain. Itu yang Tuhan tidak suka. Yang ketiga, mari mengasihi semua orang. Ini adalah tugas menjadi orang Kristen. Mari mengasihi setiap orang. Bayangkan saudara-saudara, kalau andaikan Yesus tidak mengasihi setiap orang. Kita juga termasuk bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga bukan orang yang mewarisi kerajaan Allah. Karena Yesus mau mengasihi setiap orang, maka kita juga termasuk bagian orang yang dia masukkan dalam kerajaan sorga. Hati-hati dengan kepicikan. Hati-hati dengan primordialisme yang sempit. Jangan menjadi orang yang rasialis. Sikap rasialis adalah masalah manusia dari dulu. Sikap rasis ini menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu jangan rasis. Boleh primordialis, ya biar macam manapun kita mengasihi suku kita, biar macam manapun kita masih mengasihi keluarga kita terlebih dulu. Tapi jangan sampai karena kita mengasihi suku kita atau mengasihi keluarga kita, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Hati-hati untuk itu. Sikap rasis itu sangat berbahaya sekali. Mari kita lihat saudara-saudara dalam sepanjang sejarah, kurun sejarah dari dunia ini. Kita lihat rasis yang terjadi di Jerman menghasilkan pembunuhan terhadap ribuan bahkan jutaan orang-orang Yahudi. Berbahaya sekali, bukan? Sikap yang rasis. Tapi orang Yahudi juga sebelumnya juga adalah orang yang rasis terhadap orang lain. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang yang terbaik. Sehingga orang lain itu adalah orang yang kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Dan mereka tidak bisa menerima orang lain selain mereka bisa menerima dirinya sendiri. Orang Yahudi juga pernah dan bahkan sering sekali melakukan itu dulu ketika zaman Tuhan Yesus.
Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Kita harus terbuka dengan perubahan. Kita harus membuka diri juga saudara-saudara terhadap orang lain, dan kita boleh mengasihi orang lain. Jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakanlah yang benar. Sehingga kita boleh menjadikan diri kita menjadi berkat, menjadikan diri kita menjadi berarti bagi setiap orang. Oleh karena itu, biar kita boleh saat ini menerima orang lain sama seperti Kristus menerima kita juga di dalam persekutuannya, di dalam berkatnya. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang inklusif, orang yang terbuka, orang yang boleh merangkul setiap orang, menjadi saudara, menjadi orang yang kami kasihi. Karena kami terlebih dulu sudah dikasihi oleh Kristus Yesus. Jadikan kaum bapa menjadi kaum orang-orang yang baik, orang-orang yang memberikan kasihnya kepada setiap orang, yang menjadikan dirinya menjadi orang yang penuh kasih, penuh cinta terhadap satu dengan yang lain. Dan demikian juga kami juga menjadi contoh bagi anak-anak kami semuanya. Berkati keluarga kami, berkati semua anak-anak kami dan istri-istri daripada kaum bapa ini semua Tuhan. Dan keluarga demi keluarga juga. Tuhan yang menyertai dan Tuhan juga yang menjauhkan daripada kami mara bahaya dan penyakit, terlebih virus corona ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.